ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من مشارق الأرض مغاربها. الفاتحة. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang berbahagia ini insyaallah kita melanjutkan bahasan kita di kitab Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayatul Ikhtisar. Syarah daripada kitab Matan Abi Syuja' ya. Sampai kita di pembahasan tentang menyolatkan jenazah atau mayyit. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Wa yukabbiru alaihi arba'a takbiratin. Dan si musalli, orang yang menyolatkan jenazah, ia bertakbir alaihi ke atas mayit arba'a takbiratin, 4 kali takbir. Khusuk tak? Kata khusuk tak? Khusuk. 4 kali takbir, bukan rakaat ya, takbir. Jadi salah nanti rakaat, ruku pula kan itu kan. Yaqra'ul Fatihata ba'dal ula, yang mana si musolli tadi membaca akan surah Al-Fatihah ba'dal ula, setelah yang pertama. Wa yusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah, dan si musalli tadi berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah takbir yang kedua. Wa yad'u lil mayyit ba'da tsalitsah, dan si musalli berdoa untuk mayit ba'da tsalitsah, setelah yang ketiga. Wa yusallim ba'da rabi'ah, dan mengucapkan salam setelah takbir yang keempat. Nah, jadi beliau ini langsung menjelaskan kepada kita tentang susunan dari sholat janaiz. Baca Fatihah pada takbir yang pertama, salawat Nabi pada takbir yang kedua, berdoa untuk mayit pada setelah yang ketiga, dan salam setelah takbir keempat. Kata Syekh Asy-Syarih, Syekh pensyarah kitab ini mengatakan, qad alimta, kamu telah mengetahui, anna as-salata 'alal mayyiti fardu kifayatin. Salat ke atas mayit itu fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang mengerjakan, yang lain itu terangkat beban. Jadi seperti apa? Lebih besar pahalanya kan itu, Pak. Kenapa? Gara-gara kita orang terselamatkan. Nah, maka beruntunglah orang yang sholat jenazah, kan itu. Fa yushtaratu fi man yusalli alaih thalathatu umur. Maka disyaratkan
pada orang yang dia sholat ke atas mayit. Fa'il dari yushtaratu, naib fa'ilnya thalathatu umur, 3 perkara. Jadi ada 3 perkara yang disyaratkan ke atas orang yang menyolatkan mayit. Nah, gitu. Ayyakuna mayyitan musliman ghaira syahidin kama marra. Bahwasanya mayit itu mayit muslim, bukan yang syahid. Jadi kalau dia bukan muslim, kalau dia syahid, tidak disolatkan. Nah, gitu. Tidak wajib disolatkan. Kan itu, Pak. Idza arafta hadza, jika kamu telah mengetahui ini pensyaratan, anna lis-salati 'alal mayyiti 7 arkan. Salat untuk mayit itu ada 7 rukun. Bahwasanya adalah bagi salat atas mayit 7 rukun. Banyak nih, Pak. 7 rukunnya kan itu. Al-awwal an-niyah, yang pertama niat. Jadi rukun pertama niat. Wa yushtaratu at-ta'arrudu li dzikril fardiyyati 'ala sahih. Disyaratkan dalam niat itu pengarahan bagi atau untuk menyebutkan kefarduan. Jadi ada di situ usalli ala hadzal mayyit 4 takbiratin fardan. Fardu lillahi ta'ala. Disebutkan fardunya, Pak. Enggak usah, Pak. Kan dia fardu kan. Kalau sudah dia mengerjakan berarti yang lain selesai gitu. Kemudian menurut pendapat yang sahih. Tapi yang lawan sahihnya mengatakan enggak perlu gitu. Thumma in kana al-mayyitu wahidan, kalau mayitnya satu, nawas salata alaih, maka yang salat tadi meniatkan atas mayit satu orang. Usalli ala hadzal mayyit. Gitu. Kemudian wa in hadhara mauta nawas salata alaihim, kalau yang hadir itu beberapa mayit, maka meniatkan salat atas banyak. Gitu. Usalli ala haulail mauta, kan gitu kan? Niat salat atas ini orang-orang yang sudah mayat, sudah meninggal, kan itu. Jadi itu disyaratkan niatnya itu. Kalau dia satu, niat satu, kalau banyak gitu. Jangan pula mayatnya 3, niatnya 1, kan itu kan. Jadi ini yang mana kan itu kan? Wala yushtaratu ta'yinul mayyit, tidak disyaratkan menentukan mayit. Namanya itu enggak disyaratkan. Gitu. Misalnya mayatnya si A niat, ternyata niatnya si B kita tentukan, gitu kan? Bal bahkan law nawas salata ala man shalla alaihi al-imam fakafa. Kalau seandainya dia niat salat mayit terhadap orang yang imam salat kepadanya, cukup. Gitu. Misalnya salah satunya apa tuh? Salat gaib bisa juga gitu kan. Gaib imamnya sudah niat jelas. Kita niatkan menyolatkan jenazah, menyolatkan mayit, menyolatkan ke atas jenazah gaib yang imam itu salat ke atasnya. Gitu. Salat untuknya. Gitu. Fakafa, maka mencukupi. Naam. Jadi makmum enggak perlu tahu itu mayit laki-laki. Ya boleh, boleh. Jadi kita tuh yang jelas kita tahu imam tuh ngapain gitu. Mengikut niat sholat terhadap mayit yang imam sholat kepada untuknya. Tidak menjadi syarat kalau makmum itu dia harus tahu mayitnya laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak. Ya perlulah gitu kan. Boleh juga, tapi di sini disebutkan mencukupi seseorang itu berniat ke atas mayit yang imam tuh sholat ke atasnya. Gitu. Pokoknya imam sholat mayitnya tak ada kan itu. Ikutlah juga meniat sholat mayit gaib yang imam tuh sholat untuknya. Gitu. Itu dia.
Ada kelanjutannya. Itu dia tak. Naam. Benar tentu. Law ayyana al-mayyit, kalau dia menentukan mayit wa akhta lam tasih. Salah, tak boleh. Nah, gitu. Jadi makanya tidak ditentukan kalau tak tahu kan itu kan. Nah, kalaupun tahu boleh menentukan. Berarti inilah start yang dipakai di Masjidil Haram ya. Pokoknya ikut imam dah. Qomat jana usolli ala sallallahu alaihi imam. Dah aman tuh. Aman ya. Karena imam dah tahu dia gitu. Wa tajibu tapi wa tajibu niyatul iqtida, wajib niat apa? Menjadi makmum. Wajib makmuman. Gitu. Kalau perempuan makmumatan gitu kan. Marah usah sarana. Nah, Pak. Iya, makmuman. Makmuman itu marah ya. Iya, makmuman marah. Coba lah. Makanya makmumatan. Makanya makmumatan ya kan. Makmuman. Al-fardhu tsani, kefarduan yang kedua, al-qiyamu 'indal qudrah. Wajib berdiri kalau mampu. Kalau mampu wajib berdiri. Ar-ruknu tsalits, yang salat lah. Bukan mayat. Kalau mayat tak wajib berdiri. Itu kan. Ar-ruknu tsalits, rukun yang ketiga at-takbirat. Beberapa takbir. Wahia arba'un, 4. Nah, ada kasus misalnya lebih dari 4. Bagaimana gitu kan? Iya. Falau kabbara khamsan lam tabtul salatuhu. Kalau imam salat takbirnya 5 kali, tak batal salatnya. Walaupun sengaja. Bukan lupa, walaupun sengaja. Kenapa? Li thubuti dzalika fi sahih Muslim. Karena telah sahnya hal tersebut, takbir 5 kali dalam sahih Muslim, dan li'annahu dzikrun, karena takbir itu zikir. Jadi enggak ada masalah gitu. Bahkan mayat dalam beberapa kitab hadis disebutkan Nabi itu pernah mentakbirkan itu 5 kali, 7 kali, gitu. 9 kali. Bacaannya? Bacaan terserah ya. Karena setelah itu kan doa-doa semua. Gitu. Enggak baca, berdoa gitu kan. Makanya yang masyhur itu 4 kali. Itu. Tapi kalau sempat kurang dari 4 itu tak sah. Gitu. Itu masalah. Ar-ruknur rabi' as-salam. Rukun yang keempat salam. Itu dia. Al-khamis qira'atul fatihati ba'dal ula. Yang kelima membaca al-fatihah setelah takbir yang pertama. 5 rawa an-Nasa'i bi isnadin ala syaratis sahih. Dengan sanad-sanad di atas syarat yang sahih. An Sahl, dari riwayat Sahl. Jadi riwayat itu menyebutkan Nabi setelah takbir pertama itu membaca Al-Fatihah. Qala, beliau berkata, as-sunnah. Adapun satu kesunahan fis salati 'alal janaiz, dalam salat di atas jenazah, itu ayaqra'a fit takbiratil ula, seseorang membaca dalam takbir yang pertama bi ummil Quran, dengan al-Fatihah mukhafatatan, dengan cara sir. Wal mukhafatu asir, mukhafah itu maksud menyamarkan. Kadza qalahu Rafi'i, seperti itu dikatakan oleh Imam Rafi'i fil Muharrar. Apa? As-sunnah fi sholati 'alal janazati ay yaqra'a fi takbiratil ula. Nah, di sini ada kata as-sunnah. Sunnah itu bisa berarti ketetapan, ya kan?
yang dilakukan Nabi, nah, gitu. Atau sunnah dalam pengertian dia lawan dari wajib. Nah, gitu. Kalau di situ sunnah, satu perkara yang disunnahkan dalam sholat jenazah membaca takbiratul Fatihah pada takbir yang pertama. Nah, di sini ada pandangan dari Imam Rafi'i dan Imam An-Nawawi, ya. Wa qala An-Nawawi, tadi Imam Rafi'i mengatakan pada takbir yang pertama itu sunnah baca Al-Fatihah, dalam artian disunnahkan. Wa qala An-Nawawi fi At-Tibyan, dan Imam An-Nawawi berkata dalam kitab At-Tibyan, innaha tajibu ba'da takbiratil ula. Al-Fatihah itu wajib setelah takbir yang pertama. Nah, ini kata Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Namun wa khalafa dzalika fi Rawdah. Imam Nawawi menyelisihi pendapat di kitab Tibyan dalam kitab Ar-Rawdah. Apa pendapatnya dalam kitab Ar-Rawdah? Seperti Imam Rafi'i, sunnah. Nah, jadi Fatihah itu di takbir pertama di kitab Rawdah itu sunnah. Faqala taba'an lirrafi'i, Imam Nawawi berkata mengikut pendapat Imam Ar-Rafi'i fi Syarh Al-Kabir, innahu yajuzu ta'khiruha ila thaniyah, boleh, sesungguhnya keadaan adalah boleh mengakhirkan membaca Fatihah pada takbir yang kedua. Nah, boleh. Wa khalafa dzalika fil Minhaj, dan beliau juga menyelisihi pendapat At-Tibyan itu dalam kitab Minhaj. Faqala tujzi'u ba'da ghairil ula, boleh Al-Fatihah itu dibaca setelah takbir yang selain dari takbir yang pertama. Ah, itu dia. Wa dzakara nahwahu fi Syarh Al-Muhadzab, Imam Nawawi juga menyebut itu dalam Syarah Al-Muhadzab. Wa muqtadahu, dan yang dikehendaki dari yang disebutkan di atas, annaha tajuzu ba'da tsalitsati awir rabi'ah, Al-Fatihah itu boleh dibaca setelah takbir ketiga dan keempat. Nah, jadi di sini ada pandangan yang luas. Apa dia? Fatihah itu wajib dibaca dalam sholat jenazah. Tapi boleh dia diundurkan ke takbir yang kedua, bahkan ketiga dan keempat. Tapi yang masyhur di tempat kita, bahkan ini pendapat dari Imam Syekh Abi Syuja, dari takbir yang pertama. Nah, gitu, di takbir yang pertama, seperti itu. Kemudian ar-ruknus sadis, rukun yang keenam, as-salatu 'alan nabi ba'da tsaniyah. Membaca salawat ke atas Nabi setelah yang kedua. Liwurudihi fil hadits sahih, karena sampainya itu berita dalam hadis yang sampainya ia itu dalam hadis yang sahih. Was sahih anna salata 'alal al, yang sahih salawat ke atas keluarga Nabi la tajib, tak wajib. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad saja wajibnya. Kenapa? Lianna salatal janazah mabniyatun 'ala takhfif. Karena salat jenazah itu dibangun di atas keringanan. Nah, enggak ke pemberatan. Nah. Ar-ruknus sabi' ad-du'a lil mayyit ba'da takbirati tsalitsah. Rukun keempat, doa untuk mayat setelah takbir ketiga. Wal wajib ma yantaliqu alaihi ismu du'a. Yang wajib itu asalkan namanya doa boleh. Jadi doanya enggak ditentukan. Nah, gitu. Asalkan doa boleh. Misalnya Allahumma inna hadza 'abduka, gitu kan? Dan seterusnya. Atau Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu. Atau Allahumma ighfir lahu diulang-ulang boleh. Pokoknya doa, gitu kan? Selain bahasa Arab boleh enggak? Nah, itu beda lagi, Tan. Boleh dalam hati. Nah, itu dia. Wa ammal akmal, adapun yang paling sempurna, fa ada'iyatun katsiratun jami'atun. Maka doa-doa yang banyak yang bersifat jami', mengumpulkan semua makna doa
untuk mayit. Batal itu ya. Fa ahsanuha, yang terbaik itu ma rawahu Muslim an Auf ibn Malik qala sallallahu alaihi wasallam ala janazatin fasami'tuhu yaqul Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, dan seterusnya sampai wa'adzaban nar. Qala Auf, ketika mendengar doa itu, ini menunjukkan doa ini memang betul-betul jami'ah, melingkupi segala macam kesempurnaan doa untuk mayit. Sampai-sampai kata Auf, fatamannaitu an akuna anal mayit. Sampai-sampai dia berpikir kalaulah katanya mayatnya itu dirinya gitu. Karena mantapnya doa Rasul tadi. Sampai dia yang berpikir seperti itu. Nah, itu dia. Wa yaqulu fi tifl, kalau mayatnya itu anak kecil, dia tak baca Allahumma ighfir lahu. Kenapa? Karena belum ada dosa kan itu. Jadi yang dibaca apa? Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa zukhran wa 'idhatan wa i'tibaran wa syafi'an wa thaqqil bihi mawazinahuma wa afrighis sabral jamila ala qulubihima. Ini dia doanya. Wa huwa munasibun la'iqun bil hal. Ini yang cocok dengan kondisi anak kecil itu. Wa yusannu ma'ahu wa la taftinhuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajrahu. Pada doa anak kecil itu tambahkan itu. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi berkata, wa yaqulu ba'da ar-rabi'ah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu, nassa alaihi Syafi'i wa sahha annahu alaihi salatu wasalam kana yada'u bihi. Rasul itu berdoa dengan doa itu. Wa yusannu ay yazida waghfir lana wa lahu wallahu a'lam. Sedikit lagi Pak ya. Ada juga yang menambah itu ya? Iya boleh. Sunnah. Iya, sunnah. Waghfir lana wa lahu, meskipun baik berarti ya. Iya. Enggak, ini yang takbir keempat. Iya. Enggak apa-apa, bisa juga lah. Enggak, berarti kalau takbir keempat tak usah aja pakai waghfir lana wa lahu. Waghfir lana saja. Kopi ya. Far'un, satu cabang, al-ma'mumul muwafiq. Makmum yang dia itu takbirnya bersama dengan imam. Idza takhallafa 'anil imam, kalau tertinggal dari imam. Misalnya imamnya itu sudah takbir yang kedua, dia belum takbir. Menyelesaikan Fatihah ya kan? Imam takbir ketiga baru takbir kedua dia. Bila udhrin, dengan tanpa udhur, falam yukabbir, lalu dia tak takbir hatta kabbara al-imam, sampai imam takbir ukhra yang lain, batalat salatu. Batal salatnya. Jadi usahakan jangan sempat imam itu takbir ketiga kita belum takbir kedua. Gitu. Kalau tanpa uzur. Itu batal salat, Pak. Kenapa? Li'anna at-takhallufa bit-takbirah kat-takhallufi bi rak'atin fi ghairi salatil janazah. Karena ketinggalan takbir itu seperti ketinggalan rakaat dalam selain salat jenazah. Itu dia. Wa amal masbuq, adapun yang masbuq, fayukabbir, maka dia bertakbir, wa yaqra'ul fatihata, dan baca al-fatihah. Pokoknya waktu dia takbir langsung fatihah di situ. Wa in kana al-imamu fi sholati 'inda as-salati 'ala an-nabi. Sekalipun imam dalam salat jenazah tuh waktu itu baca selawat. Pokoknya kalau kita Fatihah, gitu. Iya. Walaupun imam selawat. Au fi du'a, atau imam dalam doa, kita tetap Fatihah. Itu dia, Pak. Karena dia haknya pertama itu kan. Bal yura'i nazma salati nafsi, bahkan dia menjaga urutan salatnya sendiri. Kalau kabbara al-imam ukhra, kalau imam bertakbir takbir yang lain. Ini misalnya imam takbir kedua gitu kan. Contoh, dia baru takbir pertama. Qabla syuru'ihi fil Fatihah, imam makmum tadi belum lagi baca Fatihah.
kabbara ma'ahu, maka si makmum takbir bersama dengan imam. Enggak usah baca Fatihah, takbir saja. Nah, gitu. Nah, itu dia. Enggak, ketika dia takbir, mungkin dia terlambat datang kan? Allahu Akbar. Nah, baru imam Allahu Akbar lagi. Nah, lanjut. Jadi standar di sini qabla syuru'ihi fil Fatihah, sebelum masuknya makmum pada surah Al-Fatihah. Wa saqatat al-qira'ah, dan gugur hak membaca. Kama law raka'al imamu fi shalah, sebagaimana imam itu kalau dia ruku dalam salat, fa innahu yarka'u ma'ahu, berarti imam kan ruku langsung. Begitu Allahu Akbar, imam ruku, kita langsung ruku. Nah, gitu. Bonus kan? Nah, gitu. Kemudian wala yaqra'u, dan imam enggak perlu membaca Fatihah. Nah, wa in kabbara al-imamu wal masbuqu fil Fatihah. Nah, ini dia. Kalau imam itu takbir, sedang masbuk tuh masih baca Fatihah. Fil, dalam. Tadi kan qabla syuru', belum mulai, belum masuk. Sekarang sedang Fatihah. Tarakal baqiyata. Si masbuk tadi, dalam artian yang terlambat bersama-sama imam takbir, meninggalkan sisa bacaannya. Lanjut. Allahu Akbar kata imam. Iya, Allahu Akbar. Ini yang masbuk ya. Yang masbuk. Beda kalau dia sama dengan imam, sama-sama takbir. Nah, selesai kan? Ya, selesaikan ya. Ya, ini yang masbuk, kan wal masbuk gitu. Berarti itulah pentingnya itu apa ini? Belajar. Menyelesaikan Iya. yang sampai dua. Imam Iya. takbir yang ketiga lagi. Iya. Takbir yang ketiga. Ya, makanya imam tuh enggak usah cepat-cepat. Karena mau menyelesaikan Fatihah. Iya. Imam udah takbir kedua, kita mau menyelesaikan Fatihah. Untuk imam udah takbir ketiga. Jadi imam tuh jangan cepat-cepat salatnya itu, Pak. Yang dibaca tuh ya yang harus dibaca. Saya doa berpendek diulang-ulang tak hafal. Iya. Karena sholat ini bacaan cepat tak boleh, bacaan lambat nggak boleh. Apalagi sedang. Yang dibaca tuh bacaan salatnya kan gitu kan. Itu aja pun nggak boleh, Pak. Iya. Bacaan sholatnya. Azan kuat-kuat tak boleh, Pak. Nah, bacaan sholatnya mah nggak boleh juga. Jadi tarakal baqiyah, dia tinggalkan yang sisa, wa taba'ahu 'alal madhab, dan si makmum mengikuti imam menurut madhab yang kuat. Kenapa? Muhafazatan 'al mutaba'ah, supaya menjaga mengikut. Itu dia. Fa idza sallama al imam, kalau imam salam, tadarakal ma'mum baqiyas shalah. Kalau imam salam, makmum lanjut takbir. Gitu. Itu yang makmum ya, Yang masbuk, Pak. Masbuk. Karena dia baru dapat dua. Iya. Nah, itu dia. Tapi kurang dua kan itu. Kurang dua. Oh, dibilang kok udah salam Udah kok. salam al imam itu. Wa idza sallama al imamu tadaraka al ma'mumu baqiya as-salati bi takbiratiha wa adhkariha. Penuhi takbirnya dan zikirnya. Wa yustahabbu, dan disunnahkan apa? Alla turfa'al janazatu, tidak diangkat jenazah hatta yutimal muqtadun salatahum. Sehingga orang yang mengikuti imam tuh menyelesaikan salat. Mungkin ada yang masbuk tadi kan? Selesaikan dulu mereka gitu. Jangan langsung diangkat. Tapi ini sunnah, Pak. Kalau kita biasanya kan zikir dulu ya kan? Doa dulu masih sempat lah gitu kan? Jadi bagus yang begitu. Yang apa nih yang katanya sholat tuh nggak boleh berdoa kan itu, Pak. Setelah sholat tak boleh berdoa gitu kan? Langsung diangkat. Kalau berdoa masuk neraka katanya kan itu kan? Menunggu bagus berdoa. Nah, itu dia. Ini memang mesti kan. Nah, itu ada tuh tak boleh berdoa katanya, Pak kan? Neraka lah. Lucu di doa itu buat neraka. Nah, itu dia. Wala yadur raf'uha qablahu, dan tak masalah memang mengangkat jenazah itu sebelum imam tuh menyelesaikan, makmum menyelesaikan sholatnya nggak masalah gitu. Tapi diutamakan. Nah, itu dia. Wa yusalla 'alal ghaib 'anil balad, dan disolatkan atas mayat yang gaib dari baladnya si musalli. Nah, itu dia. Jadi cuma sekarang standar baladnya bagaimana gitu, Pak? Apakah
orang yang sudah Minum dulu, minum. beda kecamatan itu Pak atau gimana? boleh. Minum dulu. Nanti Pak, kopi ada teh Pak. Ada. Lagi tak bisa Pak minum kopi nih. Ya. Itu kan kopinya kan campur. Lagi naik apa? Kemarin Mas. Asam perut. Oh iya, jangan dulu paksa. Jadi atas mayat yang gaib tuh disolatkan kalau dia tidak ada di balad musalli. Gitu. Tapi kalau misalnya satu RT gitu kan, sholat gaib kita. Ini keterlaluan Pak kan? Kecuali Kita nggak sempat. kalau nggak sempat sholat di kuburnya Pak. Kuburnya ya langsung. Kan gitu kan? Masalah ini ya main covid Kecuali ada sebab. ya kan. Itu dia. Boy aja dari sini aku sih kemana nih? Karena syariat ini kan dia ringan tapi jangan diringan-ringankan Pak. Gitu. Kenapa? Li'annahu alaihi salatu wassalam shalla 'ala Najashi. Karena Nabi itu sholat ke atas mayat jenazah. Najashi. Dia di Ethiopia, Nabi di Madinah. Wa huwa bil Madinah. Sedang dia di Madinah, rawahu Syaikhan. Jadi ada yang mengatakan balad di sini bukan balad Jumat, tapi balad safar. Negeri perjalanan. Balad safar. Balad di mana orang boleh mengqasar sholat. Sampai 9. Kalau balad Jumat beda lagi kan itu kan? Itu dia. Tapi kalau yang Nabi mensolati yang ada perempuan. Itu di kuburnya Pak. Langsung ke kuburnya. Di kuburnya. Enggak. Jadi kalau kita tuh nggak sempat sholat di rumahnya, langsung ke kuburnya sholat. Tapi haram sholat mandap. Itu kan orang-orang yang agak apa sih gitu. Makanya benar itu Nah itu kan haram Mas. Itu halal. Sholat di kuburan tuh boleh, asalkan jangan sholat kepada kuburan kan itu kan. Soalnya ada orang masjid tuh ada dekat kubur nggak mau dia sholat di masjid tuh. Itu masa Masjid Nabawi ini kuburan kan. Ini fitnah. Begitu berhenti di perjalanan berhenti kan, dicek dulu ke belakang. Putar ya. Ada pengaku, kalau ada cari masjid lain. Ngajinya bocor. Itu memang kawan bukan orang lain ya kan. Tapi itulah kadang-kadang sih. Cari masjid lain. Syukur-syukur kita lagi udah mantap. Boleh. Boleh tuh Pak. Sunahkan mulai ibu masjid tuh. Kecuali sholat kepada kuburan ini kan. Itu baru jelas. Walau shalla ala man mata fi yaumihi wa ghussila sahah. Boleh kita tuh sholat gaib ke atas orang yang meninggal pada hari itu dan dimandikan pada hari itu sah. Misalnya niat sholat gaib setelah sholat. Dia berniat sholat gaib ke atas orang yang meninggal hari ini dan sudah dimandikan. Allahu Akbar. Sah. Boleh. Jadi entah siapa yang meninggal gak tahu. Yang penting syaratnya menyolatkan mayit yang meninggal hari itu dan sudah dimandikan. Berarti doa itu sampai kepada yang diniatkan tadi. Jadi itulah pembahasan ulamanya katakan bisa dikatakan kan selektif dan artinya memberi kemudahan ruang kan. Artinya nggak pun kita tahu, tapi kan dari niat itu tadi masuk kan. Tapi kalau yang kurang-kurang bid'ah kata nih Pak. Gitu kan. Ghussila dimandikan. Jadi boleh kita sholat gaib ke atas orang yang kita niatnya itu siapapun yang meninggal hari ini dan sudah dimandikan kita sholatkan. Sah. Qala Ruyani, bahkan Imam Ruyani mengatakan walau shalla ala man dufina sahat salatuh. Kalau dia sholat ke atas yang sudah dikuburkan sah sholatnya. Jadi ada kita nggak sempat sholat. Kemudian dia ada dikuburkan. Kita sholat atas orang yang sudah dikuburkan sah sholatnya. Kenapa? Li'annahu alaihi salatu wassalam shalla ala qabrin ba'dama dufina. Karena Rasul itu sholat ke atas mayit yang ada dalam kubur yang sudah dikuburkan. Ini kalau yang tanggung-tanggung tadi syirik nih Pak. Bid'ah katanya kan. Itu dia. Makanya ngaji itu jangan putus gitu kan. Itu dia. Harus panjang channel lah. Dia harus berguru kan itu kan. Bukan YouTube kan itu kan. Laki. betul. Inilah kadang penting-penting ngaji luar biasa. Ini lagi. Rahu Syaikhan. Ini riwayat Imam Bukhari dan Al-Bukhari dan Muslim. Zadad Daruqutni ba'da syahrin, walaupun setelah 1 bulan asalkan mayitnya belum hancur. Jadi mungkin di kuburan ya. Ya ke atas kubur Pak.
sholat ke atas kubur. Wilayah tadi ya. Ya kalau satu wilayah kan. Jadi kalau udah hancur enggak. Dia ada ulama mengatakan setelah sebulan ini ya selama dia belum hancur. Gitu. Kan ada kadang daerah-daerah tertentu itu mayat itu lama hancurnya. Gitu. Ada juga daerah itu cepat hancur. Kalau basah kan itu, Pak. Tanah basah itu kan cepat hancur mayat. Tapi kalau tanah kering agak lama dia. Apalagi dikasih pengawet kan. Nah itu. Jadi boleh. Jadi misalnya menurut medis itu kan di Duri ini 6 bulan baru hancur mayat. Jadi selama itu bisa kita menyolati yang nggak sempat. Datang ke situ sholat. Berarti kalau Datang ke situ sholat kita. ziarah ke makam Syekh Aulia habis Quran boleh lah ya? Ya boleh. Kalau misalnya nggak hancur. Biasanya tidak hancur kan menghafal Quran. Sebenarnya fleksibel ya Pak. Kalau kita tahu ilat-ilat hukum kan itu kan. Yang nggak fleksibel itu nggak tahu ilat hukum dia. Gitu. Mentok. Rata-rata kan nggak belajar kaidah. Itu dia. Tapi nggak tahu, taunya halal haram kan. Halal haram tapi nggak mengikut kaidah ulama gitu Pak. Apa nggak kacau gitu kan? Kemudian kan pakai pemikiran sendiri. Ini gini juga lah. Ini bercerita juga. Awak ada syukur kali lah kita udah beberapa tahun di ngaji gini kan. Artinya kan bagaimanapun dampak itu untuk penguatan keyakinan kita beribadah dengan mengaji kitabnya ulama ini kan tambah yakin gitu. Satu lagi gini kan. Aku melihat beberapa kawan-kawan lah di antara ini. Artinya gini, ku tengok apa yang sudah dibuat ulama kitab-kitab ini kan, itu memang relevansinya sampai ke ini kan. Iya. Setelah ku perbandingkan dengan yang artinya adalah metode-metode baru yang dibuat kan gitu kan sekarang, ternyata banyak nggak layak. Contohnya adalah beberapa kawan. Contoh kita katakan ngaji Quran itu dengan teori-teori ini nggak lawan ini ngaji lama juga kan. Iya jelas Pak. Itulah Itulah. Karena banyak. Ada apa Pak? Spidol Pak? Ada. Kayak ini berisi nih papan tulis Pak. Angka-angka bulan nggak? Tapi kemarin apa? Bunda Santi ngecek itu. Iya, Bunda Santi. Barang-barangnya kan. Wah, memang pencairan nih Pak. Langsung plus pencairan ada obat. Jangan dicairkan kok. Maaf ya. Jadi kalau pulang lah dicatat gitu kan berapa yang sisa gitu. Malam ini kita bahas masalah humarain atau gharibatain. Gharibatain atau gharawain. Apa dia masalahnya? Yaitu ibu itu kan dia dapat sepertiga ya dalam Quran. Kalau dia tidak ada anak atau tidak ada anak atau dua saudara atau lebih. Tapi di sini nanti ada masalah yang aneh, di mana ibu itu mendapat sepertiga sisa gitu. Ketika dia bersama suami atau istri, kemudian ayah. Nah, jadi di sini dapat sepertiga sisa. Nah, inilah masalah aneh gitu. Kenapa harus sepertiga sisa? Karena bila dia mengambil sepertiga pusaka, bagian ayah lebih sedikit daripada bagian ibu. Gitu. Sementara ketentuan yang berlaku dalam waris biasanya bila bertemu laki dan perempuan dalam satu jenjang, itu laki-laki lebih banyak dari perempuan. Nah, itulah maka akhirnya diijtihadkan oleh ulama ya, Khalifah Umar, bahwasanya sebagian sahabat juga Zaid bin Thabit itu menganggap bahwasanya
ibu mendapat sepertiga dari sisa. Nah, gitu. Walaupun pendapat ini tidak disetujui oleh Ibnu Abbas. Tapi ini pendapat Zaid bin Thabit, Pak, ya, seperti itu. Coba, Mas, sabar, Mas. Baik, kita bikin contohnya, Pak. Misalnya warisnya, Pak, ada suami, kemudian ayah, kemudian ibu. Suami ini karena dia tidak ada anak dapat 1/2. Kemudian ayah dan ibu asobah dengan ketentuan ibu 1/3, kemudian ayah 2/3. Kenapa? Karena laki-laki lebih banyak dari perempuan. Asal masalahnya 2, kan kita dari sini dulu, dari 2. 2 bagi 2 1. Berarti sisa 1, ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, gitu kan? Jadi suami 1/2, ayah ibu asobah. Kemudian asal masalahnya 2. 2 bagi 2 1. Nah, uangnya misalnya 10 juta. Berarti bagian suami 5 juta. Nah, sisanya 1 bagian. Sementara harta itu harus dibagi 3, Pak. Nah, ini bagaimana cara penyelesaiannya sementara 1 tak bisa dibagi 3? Maka di sini kan ada 3 nih, 3 kepala. Ayah 2, ibu 1. Berarti antara angka 1 dengan 3 ini namanya tabayun, ya. Tabayun. Yang nggak bisa dihubungkan. Dia tidak bisa dibagi. Maksudnya apa? Tidak akan menghasilkan angka terkecil. Kalau 3 bagi 1 tetap 3, kan itu kan? Nah, tidak menghasilkan angka 1. Kemudian yang kedua, tidak bisa dibagi pada satu angka yang sama. Nah, cobalah 1 bagi 1 1, 1 bagi 3 3. Nah, akhirnya bagaimana caranya? Akhirnya dia dikalikan. 3 dikali 1 sama dengan 3, ya. 3 sini. Nah, kalau sudah 3, berarti 3 kali 2 6. 6 kali 2, 6 bagi 3 2. 3 kali 1 3. 3 bagi 3 1. Nah, akhirnya 5 juta tadi bagi 3, Pak. Berapa tuh, Pak? 100 berapa tak? Coba itu, Pak. 5 juta dibagi 3 kali 2. 5 juta bagi 3 kali 2. Bagi 3 1666. 1666, Pak, ya. Ya, 6 terus 6 semua kasih 7. Terakhir 7. Ada. Kalau yang bagian Bapak, Pak, 2 bagian? 2. Berapa tuh? 3 juta. 3 udah 4. Nah, 3 lah biar pas, ya. Sama 7 kan. Ah, jadi inilah hasilnya. Jadi ibu dapat 1/3 sisa, ayah dapat 2/3 dari sisa. Kenapa? Mereka itu menghabiskan bagian asobah. Nah, ini kasus kalau suami. Yang laki-laki kan. Iya, cuma kalau ibu dapat 1/3, maka nanti bagian ibu lebih banyak dari ayah. Tuh. Maka diijtihadkan oleh Zaid bin Thabit, termasuk ketetapan Umar, ibu ambil 1/3 sisa. Nah, gitu. Yang kedua, kita tukar istri. Ini termasuk masalah. Berarti ibu tadi 1/3 dari 5 juta kali, ya? Iya, bukan dari 10 juta. Iya. Nah, gitu. Istri. Berarti sini 1/4. 4, berarti 4, kan?
1, sisa 3. Nah. Hartanya 5 juta. 10 juta bagi 4, 2 juta setengah. 2.500.000. Nah, berapa sisanya bagian ayah dan ibu? Nah, ibu dapat 1/3, berarti 2/3-nya untuk ayah. Nah, 4 dikurang 1, 3. Berarti angkanya ketemu kan? 3 sama 3. Berarti di sini 2, ini 1. Nah, 3. 7.500.000 bagi 3 berapa tak? 2.500.000 kan? Nah, berarti 2.500.000. 5 juta. Yang ini 5 juta. Nah, gini aja cara Pak, gampang ya. Ibu sama dengan istri. Nah, itu dia. Dah, gampang. Nah, kalau hasilnya ini yang dipandang, datanglah keheranan. Keheranannya apa? Tapi ibu 1/3, kok 2/3 kan gitu. Ya. Sama dengan Karena istri 1/4. Jawabannya Kalau belum melihat hasilnya aja kan. Iya. Sementara ibu ini 1/3 dari sisa. sisa. Makanya letaknya di sini deh, Pak. Ya. Ini asobah. 1/3 dari 7,5 kan. Butuh dari asobah juga ya. Jelasan yang betul-betul. Nah, kenapa dia nggak 1/3 pusaka? Supaya jangan lebih banyak dari ayah. Kenapa? Ayah laki-laki. Buktikan lu supaya apa jelas. Kalau Kalau 1/3. 1/3 langsung kan gitu dia. Ayah asobah ya kan. Ini penting gini. Pengen cari. 1/3 bertemu 3 dengan 4. 3 dengan 4, 12. Ya. 12 kali 4, 3. 12 bagi 3, 4. Ini udah nampak, Pak. Nah, udah jelas tuh. 10 juta dari 4. Berarti berapa tuh, Pak? 10 juta bagi 12. Berapa, Tat? Oh, Tat. Jangan Facebook lu, Tat. Ya, 10 juta bagi 4. 10 juta. Bagi 12. Oh, 10 juta bagi 12. Nah. Bagi 12. 10 bagi 12. Kali 4. Kali 4. Kali 4. Kali 4. 33. Berapa? Nah, 3 juta. 3 juta. 300. 300. Ini tadi berapa nih, Pak? 3.333.30. Coba 10 kali 3 tadi, Tat. 10 juta bagi 12 kali 3. 83. 8.300.000. Ya. Oh, kok tambah banyak. Juta berapa? Bagi 12 kali 3. 10 juta bagi 12. 2,5 kan? Cocok kan? Begitu juga. 2.500.000 kan? Ibu 3 juta. Berarti berapa tuh, Pak? 2.500.000 tambah 3 juta. Nah, berarti ini lebih kecil 1/3 sisa tadi. Nggak sampai 5 juta ya. Makanya ayah tuh harus lebih banyak dari ini. Gitu. Nah, itu dia. Itulah sebabnya diizinkan itu, Pak. Nah, gitu. Luar biasa matematika yang ulama ini. Jelas, Tat? Jelas, Mas? Apa yang jelas ya kan? Boleh. Nah, ini aja nih dah materi 2 hari ini. Pertanyaan jemaah ya kan? Aku kalau orang nanya ini tak, aku bilang, Bu, Ustaz punya bidang-bidang masing-masing. Jadi kalau mau bertanya ini nanti ada konsultasinya. Ini besok kita masalah nenek dengan saudara lagi, Pak ya. Itu agak panjang tuh. Agak 10 kali pertemuan tuh kan. Ya banyak tuh. Ini dengan Saudara. Nah, itu banyak nanti. Karena satu-satu dibahas itu, Pak. ini seperti